Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai kovarian, teknik korelasi produk momen atau curve person, dan korelasi berganda. Di mana anggota kelompok dari kelompok 11 yaitu saya, Salsabila Azkia, dan Yanti Fuspawati. Baiklah, untuk sub pertama yaitu mengenai kovarian akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Salsabila Azkia. Analisis kovarian atau ANA-KOVA adalah metode statistik yang menggabungkan dua teknik, yaitu analisis regresi dan analisis varian atau ANAVA. Tujuan utama dari ANA-KOVA adalah untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan variabel bebas terhadap hasil atau variabel terikat, sambil mengendalikan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti secara langsung. Variabel lain ini disebut kovariabel, yaitu variabel numerik yang bisa mempengaruhi hasil tetapi bukan fokus utama penelitian. Dengan mengendalikan kovariabel secara statistik, ANA-KOVA membantu memperkecil kesalahan dan memberikan hasil yang lebih akurat. Salah satu keunggulan ANA-KOVA adalah bisa digunakan dalam penelitian eksperimen maupun non-eksperimen. Bahkan dalam merancang ANA-KOVA, pengambilan sampel secara acak tidak terlalu wajib karena analisis ini bisa mengatasi kelemahan dari rancangan yang kuat. Teknik ini sering dipilih karena dapat meningkatkan ketepatan hasil, khususnya saat kondisi awal dari subjek penelitian tidak seimbang. Nah, manfaat dari ANA-KOVA ini adalah kemampuannya untuk membersihkan hasil pengukuran dari pengaruh-pengaruh luar, sehingga peneliti bisa melihat pengaruh murni dari perlakuan yang diberikan. Nah, hal ini sangat berguna ketika ada kekhawatiran bahwa variabel luar mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Agar hasil ANA-KOVA valid, ada beberapa syarat atau asumsi yang perlu dipenuhi, seperti data harus berkontribusi normal, varians antar kelompok harus sama, hubungan antar variabel berbentuk linear, dan pengaruh dari kovariabel harus konsisten atau homogen. Selain itu, kovariabel dan variabel terikat harus berskala interval atau rasio. Sedangkan variabel bebas disebut faktor harus berskala nominal atau ordinal. Di dalam ANA-KOVA ini ada 3 jenis variabel utama, yaitu kriterium atau variabel terikat, yaitu hasil atau respon yang dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, kovariabel atau variabel kontrol, variabel numerik yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil akhir. Dan yang ketiga, faktor atau variabel bebas, perlakuan atau kelompok yang ingin dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap hasil. Dengan kata lain, ANA-KOVA sangat berguna untuk meneliti pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil, sambil tetap mengendalikan variabel luar yang bisa mengganggu. Teknik ini membuat hasil penelitian menjadi lebih bersih, lebih presisi, dan lebih dapat diandalkan. Berikut ini merupakan contoh penelitian yang menggunakan analisis kovarian. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu setelah dikendalikan oleh kovariabel motivasi belajar, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konstruktivis dan pendekatan pembelajaran tutorial, di mana pembelajaran konstruktivis ini merupakan A1 dan pembelajaran tutorial merupakan A2. Dari penelitian ini, hipotesisnya yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kedua pendekatan pembelajaran setelah dikendalikan oleh motivasi belajar. H1-nya yaitu terdapat perbedaan hasil belajar antara kedua pendekatan pembelajaran setelah dikendalikan oleh motivasi belajar. Data hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu A1 itu merupakan konstruktivis dan A2 merupakan tutorial. Hasil belajar disimpulkan dengan X, motivasi disimpulkan dengan Y. Hasil belajar dari konstruktivis yaitu 114, 94, 106, 92, dan 96. Motivasi dari konstruktivis yaitu 2,36, 1,45, 2,74, 2,05, 1,92. Dan hasil belajar dari tutorial yaitu hasil belajarnya 112, 122, 108, 112, 120, 106, dan 118. Motivasi dari tutorial yaitu 2,81, 3,45, 2,42, 1,91, 2,77, dan 3,27. Nah, keterangan dari hasil ini yaitu A merupakan strategi pembelajaran, A1 merupakan strategi pembelajaran konstruktif, A2 merupakan
strategi pembelajaran tutorial, X merupakan hasil belajar, dan Y merupakan motivasi belajar sebagai kovariabel. Selanjutnya yaitu tabel-tabel statistik ANAKOVA. Dapat dilihat di tabel yaitu statistik dari A1 nilai N-nya yaitu 5, nilai N dari A2 yaitu 6, dan totalnya itu 11. Sigma X dari A1 502, sigma X dari A2 yaitu 686, jadi totalnya yaitu 1188. Sigma X kuadratnya A1 yaitu 50,748, A2-nya yaitu 78,652, dan totalnya itu 129,400. Sigma Y dari A1 yaitu 10,52, sigma Y dari A2 yaitu 16,65, dengan total jadi 27,15. Sigma Y kuadrat dari A1 yaitu 23,0686, dan sigma Y kuadrat dari A2 yaitu 47,6689, dan totalnya yaitu 70,7375. Sigma XY dari A1 yaitu 106,8,7, dan sigma XY dari A kuadrat yaitu 1895,14, dan totalnya yaitu 2963,84. Min dari X A1 yaitu 100,4, min X dari A2 yaitu 114,33, dan totalnya yaitu 108. Min dari Y A1 yaitu 2,104, dan min dari A2 yaitu 2,772, dan totalnya yaitu 2,47. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan. Di dalam rumus ini dapat langsung dimasukkan nilai-nilai yang ada di dalam tabel statistik sebelumnya. Yang pertama yaitu menghitung sumber variasi total atau residunya. Rumus yang pertama yaitu menghitung jumlah kuadrat total atau Y. Jumlah kuadrat total Y sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat per N, yaitu 70,735 dikurang dalam kurung 27,15 kuadrat per 11 yang menghasilkan 3,726. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat total atau X, yaitu dengan rumus jumlah kuadrat X sama dengan sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat per N, yaitu menghasilkan 129,400 dikurang dalam kurung 1188 kuadrat per 11 yang menghasilkan 1096. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat XY atau kovariat dengan rumus jumlah kuadrat XY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Nilai sigma XY yaitu 2963,84 dikurang 1188 kali 27,15 per 11, yaitu yang menghasilkan 31,64. Selanjutnya menghitung beta yaitu dengan rumus sigma XY per sigma X, yaitu hasilnya 31,64 per 1096, yaitu menghasilkan 0,029. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat regresi dengan rumus jumlah kuadrat regresi sama dengan beta kali sigma XY, yaitu 0,029 dikali 31,64 yang menghasilkan 0,913. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat residu dengan rumus jumlah kuadrat residu sama dengan jumlah kuadrat Y dikurang jumlah kuadrat regresi, yaitu 3,726 dikurang 0,913 yang menghasilkan 2,813. Selanjutnya perhitungan dalam dan antar. Rumus yang pertama yaitu menghitung jumlah kuadrat Y dalamnya dengan rumus sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma dalam kurung sigma YA kuadrat per
NA, yaitu hasilnya 70,735 dikurang dalam kurung 22,134 ditambah 46,092 yang menghasilkan 2,51. Nah, rumus yang kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat X dalamnya, yaitu dengan rumus sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma dalam kurung sigma XA kuadrat per NA, yaitu yang menghasilkan 129,40 dalam kurung dikurang dalam kurung 504,00,8 ditambah 78432,66 yang menghasilkan 566,533. Rumus yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat XY dalamnya dengan simbol sigma XY. Rumusnya yaitu sigma XY dikurang sigma dalam kurung sigma XA kuadrat dikali sigma YA kuadrat per NA yang menghasilkan 263,84 dikurang dalam kurung 1,56,208 ditambah 1901,363 yang menghasilkan 6,269. Selanjutnya menghitung beta dalamnya yaitu dengan rumus sigma XY kuadrat per sigma X, yaitu 6,268 per 566,533, yaitu yang menghasilkan 0,011. Yang selanjutnya menghitung jumlah kuadrat regresi dalamnya yaitu dengan rumus beta dalam dikali sigma XY, yaitu 0,0110 dikali 6,268 yang menghasilkan 0,0694. Rumus yang selanjutnya menghitung jumlah kuadrat residu D yaitu dengan rumus jumlah kuadrat Y dalamnya dikurang jumlah kuadrat regresi dalamnya yaitu 2,510 dikurang 0,069 yang menghasilkan 2,441. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat residu antarnya yaitu dengan rumus jumlah kuadrat residu dikurang jumlah kuadrat residu dalamnya yaitu 2,813 dikurang 2,441 yang menghasilkan 0,372. Selanjutnya menghitung derajat bebas dan F hitung. Rumus yang pertama yaitu DKA sama dengan A kurang 1, yang dimana A itu merupakan jumlah kelompoknya yaitu ada 2 dan dikurang 1 yaitu 1. Dan yang kedua yaitu DKD-nya dengan rumus DKD kurang M sama dengan N kurang A kurang M, yang dimana N itu merupakan jumlah sampel, M itu merupakan cacah kovariabel. Sehingga 11 kurang 2 kurang 1 yaitu hasilnya 8. Yang ketiga yaitu DKT, yang dimana dengan rumus DKT dikurang M sama dengan N kurang 1 kurang M. 11 kurang 1 kurang 1 yang menghasilkan 9. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata kuadrat A dengan rumus jumlah kuadrat A dibagi derajat bebas A sama dengan 0,372 per 1 yang menghasilkan 0,372. Selanjutnya rata-rata kuadrat D, rumusnya yaitu jumlah kuadrat D per derajat bebas D sama dengan 2,441 per 8 yang menghasilkan 0,305. Dan yang terakhir yaitu F hitung yang memiliki rumus F sama dengan rata-rata kuadrat A per rata-rata kuadrat D yaitu 0,372 per 0,305 yang menghasilkan 1,218. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu merupakan rangkuman dari ANAKOVA 1 faktor dapat dilihat di dalam tabel. Dapat disimpulkan dari perhitungan diperoleh
FA-nya itu 1,218 dan F-nya merupakan 5,32. Berarti FA lebih kecil dari F. Yaitu sesuai dengan kriteria pengujian, maka H0-nya diterima, sebaliknya H1-nya ditolak. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu setelah pengaruh motivasi belajar dikendalikan, tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa yang mengikuti pendekatan pembelajaran konstruktif dan pendekatan pembelajaran tutorial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Yanti Puspawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Puspawati dengan NIM E1E022202. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik korelasi, yaitu teknik korelasi product moment, card version, dan teknik korelasi berganda. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik korelasi product moment atau card version. Nah, korelasi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan korelasi, di mana korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh Carl Pearson pada awal 1900. Nah, pada perkembangannya itu disebut dengan korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Kemudian di sini ada kegunaan dari korelasi product moment. Yang pertama adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam bentuk persen. Kemudian selanjutnya adalah asumsi ataupun persyaratan yang harus dipenuhi dalam korelasi ini, yaitu pertama, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, variabel yang dihubungkan itu mempunyai data linear. Kemudian yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak atau random. Dan yang keempat, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang sama pula atau homogen. Dan yang terakhir, variabel yang dihubungkan itu mempunyai data interval atau rasio. Kemudian selanjutnya adalah korelasi PPM ini itu dilambangkan dengan R dengan rumus R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dalam kurung. Kemudian di sini adalah tabel interpretasi dari nilai korelasi R, yang dimana di sini ada nilai R 0,00 sampai 0,199 itu interpretasinya sangat rendah. Selanjutnya 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 itu cukup, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1000 itu sangat kuat. Kemudian yang kelima adalah untuk menyatakan besarnya sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap variabel Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut, yaitu KP R kuadrat dikali 100%. Kemudian yang keenam, pengujian lanjutan untuk mengetahui signifikansi tidaknya hubungan variabel X dengan variabel Y, maka korelasi PPM tersebut diuji dengan uji signifikansi T hitung, yaitu T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menghitung korelasi product moment. Yang pertama adalah membuat hipotesis di mana HA itu dinyatakan ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian HO itu tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian selanjutnya itu membuat tabel penolong untuk menghitung data X dan Y. Kemudian yang ketiga, memasukkan nilai-nilai sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY ke dalam rumus korelasi PPM. Keempat, itu membuat interpretasi nilai korelasi. Yang kelima, mencari nilai R pada tabel korelasi dengan terlebih dahulu menentukan derajat kebebasan atau dB dengan rumus N dikurang 2.
di mana N adalah banyaknya data dan 2 adalah jumlah variabelnya. Kemudian yang keenam adalah membuat kesimpulan dengan ketentuan jika T hitung lebih dari T tabel maka HA diterima, dan jika T hitungnya itu kurang dari T tabel maka HO-nya ditolak. H-nya ditolak. Kemudian yang ketujuh adalah menguji signifikansi nilai korelasi PPM dengan T hitung dengan kaidah uji jika T hitung lebih dari T tabel maka HA diterima, artinya signifikan, sedangkan jika T hitungnya itu kurang dari T tabel maka HA ditolak, yang artinya tidak signifikan. Kemudian selanjutnya adalah contoh, di mana di sini ada sebuah penelitian tentang hubungan nilai UTS dengan nilai UAS mata kuliah Statistik Pendidikan. Sampel diambil dari 20 mahasiswa dengan data sebagai berikut di dalam tabel. Kemudian pertanyaannya itu tentukan seberapa besar koefisien korelasinya, kemudian seberapa besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Kemudian ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara nilai UTS dengan nilai UAS mahasiswa mata kuliah Statistik Pendidikan. Kemudian untuk penyelesaiannya itu pertama kita membuat hipotesis di mana HA dinyatakan ada hubungan yang signifikan antara nilai UTS dengan nilai UAS mahasiswa mata kuliah Statistik Pendidikan. HO-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai UTS dengan nilai UAS mahasiswa mata kuliah Statistik Pendidikan. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel penolong untuk menghitung skor X dan Y. Kemudian langkah ketiga adalah memasukkan skor sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY ke dalam rumus korelasi PPM. Dimana rumusnya itu sudah dijelaskan pada slide pertama, slide awal. Dan di sini tinggal dimasukkan hasil sigma dari tabel tersebut dan mendapatkan hasil 0,852. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan hasil perhitungan diperoleh RXY sama dengan 0,852, yang berarti terdapat korelasi yang sangat tinggi antara nilai UTS dengan nilai UAS mahasiswa pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, kemudian yang kelima itu mencari nilai R tabel dengan terlebih dahulu menentukan DB-nya, yaitu N dikurang 2 sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18. Dengan DB sebesar 18 itu maka diperoleh R tabel korelasi sebesar 0,468 dengan taraf signifikansi 5%. Bisa dilihat pada tabel distribusi produk momen. Kemudian selanjutnya adalah membuat kesimpulan, di mana yaitu karena nilai R hitung lebih dari R tabel maka HA-nya itu diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara nilai UTS dengan nilai UAS mahasiswa mata kuliah Statistik Pendidikan. Selanjutnya yang ketujuh itu pengujian lanjutan itu dapat dilakukan untuk mengetahui signifikansi tidaknya hubungan variabel X dengan variabel Y. Maka korelasi PPM diuji dengan rumus T hitung sebagai berikut. Nah, di sini didapatkan hasil T hitung adalah 15,383. Jadi dapat diperoleh 0,468 karena T hitungnya itu lebih dari T tabel maka HA diterima, artinya hubungan antar nilai UTS dan nilai UAS mahasiswa mata kuliah Statistik Pendidikan adalah signifikan. Selanjutnya adalah teknik korelasi berganda. Nah, korelasi berganda adalah korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antar 3 atau lebih variabel, di mana fungsi dari korelasi ganda ini adalah untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi 2 variabel bebas X atau lebih secara simultan atau bersama-sama dengan variabel terikat Y, dengan rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu untuk mengetahui signifikansi koefisien korelasi ganda dapat dicari dengan rumus F hitung kemudian dibandingkan dengan F tabel. Rumus F hitungnya adalah seperti ini. Dan keterangan nilai R itu nilai koefisien korelasi ganda, K adalah banyaknya variabel bebas,
N adalah jumlah sampel, dan F adalah nilai F hitung yang dicari. Selanjutnya adalah kaidah pengujian signifikansi, di mana jika F hitung lebih dari F tabel, maka HA diterima artinya signifikan, dan jika F hitungnya kurang dari F tabel, maka HA ditolak, artinya tidak signifikan. Nah, kemudian cara untuk mencari nilai F pada tabel adalah dengan menentukan derajat kebebasan pembilang dan derajat kebebasan penyebut. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam menganalisis korelasi ganda ini. Pertama, membuat hipotesis baik dengan kalimat atau dengan statistik. Kemudian yang kedua, bisa mencari korelasi X1 dengan Y. Ketiga, mencari korelasi X2 dengan Y, mencari korelasi X1 dengan X2, menghitung korelasi ganda, menghitung signifikansi korelasi ganda dengan F hitung, dan membandingkan F hitung dengan F tabel, kemudian terakhir membuat kesimpulan. Di sini ada contoh dari analisis korelasi ganda di mana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah X1 dan motivasi kerja X2 dengan kinerja guru Y, di mana angket disebar kepada 30 responden dengan data seperti di tabel. Kemudian selanjutnya ada langkah pertama penyelesaiannya adalah dengan membuat hipotesis, di mana HA ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja dengan kinerja guru. HO-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja dengan kinerja guru. Selanjutnya membuat tabel untuk menghitung nilainya seperti contoh ini. Kemudian yang kedua itu menghitung korelasi X1 dengan Y dengan rumus sebagai berikut, didapatkan min, 0,2404. Kemudian yang keempat, menghitung korelasi X2 dengan Y dengan rumus seperti ini, didapat hasil 0,211. Dan yang kelima, menghitung korelasi X1 dengan X2 dengan rumus seperti ini, dapat hasil min 0,222. Keenam, menghitung korelasi ganda dengan rumus korelasi ganda seperti ini, kemudian didapat hasil 0,290. Kemudian yang ketujuh, menghitung signifikansi korelasi ganda dengan rumus F hitung sebagai berikut, itu dapat hasil F hitung sama dengan 1,235. Kemudian terakhir, mencari nilai F tabel dengan DB1 sama dengan 2 dan DB2 sama dengan 27 pada alfa 0,05 diperoleh F tabel sebesar 4,24. Nah, jadi kesimpulannya itu karena F hitungnya kurang dari F tabel, maka HA ditolak, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah X1 dengan motivasi kerja X2 dengan kinerja guru yaitu Y. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Jika ada salah, Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.